Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa berkah hari ini karena kita masuk puasa yang keempat. Masya Allah. Pak mohon izin nih, Ya, saya siap. pengen diskusi ini sama Bapak nih eh, untuk mengelolakan sumber daya yang ada di sekolah kita Pak, Ya. gitu kan? Nah kemudian juga kita supaya tahu pengolahan sumber daya aset kita itu ada apa saja sih yang bisa untuk memajukan pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian untuk melakukan itu ada pendekatannya ada dua Pak, pendekatan kekurangan sama pendekatan kekuatan. Nah, contohnya nih Pak, saya ingin menggunakan pendekatan kekuatan bahwa kita ini bisa loh banyak yang bisa kita timbulkan dengan kekuatan yang ada di sekolah kita. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira Pak, dari 7 modal aset nih, kita ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal finansial, kemudian lingkungan alam, kemudian sama agama dan budaya. Nah ini saya ingin pendapat dari Bapak nih, kira-kira kita punya kekuatan apa sih Pak di modal manusia itu Pak? Oke, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dian, terkait dengan modal manusia di SMK kita ya, SMK Nurul Islam, yaitu SMK Nurul Islam memiliki Bapak dan Ibu guru yang insya Allah berkualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, guru kita sebanyak kurang lebih 40% itu berpendidikan S2 dan 30%-nya sudah memiliki sertifikat pendidik. Untuk selanjutnya kita juga memiliki satu orang CGP dan satu orang guru charge. Terus selanjutnya siswa mudah diarahkan dan menurut pengawas sekolah kita juga selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal kegiatan belajar mengajar kita. Berarti kita udah ini ya, guru-guru kita udah Insya Allah udah sesuai bidangnya ya Pak ya? Insya Allah ya, Insya Allah, dan kemungkinan ke depan juga akan bertambah yang untuk pendidikan gurunya gitu, mungkin S2-nya, mungkin atau S3-nya gitu. Mudah-mudahan ya, oke. Ya. Terima kasih. Nah kalau misalnya kira-kira kalau di modal sosial gimana Pak? Dari modal sosial sendiri, kekeluargaan kita yang sangat baik sesama guru ya, saling mendukung dan dapat berkolaborasi. Guru juga dapat membimbing siswa secara penuh. Komite sekolah, wali murid, warga masyarakat setempat mendukung penuh ya program sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan itu menjadi motivasi kita untuk mengedepankan lebih maju lagi SMK bisa. Oh begitu, baik. Berarti kekeluargaannya kompak ya Pak ya? Kompak, di sini, ya. Sangat luar biasa. Kita di sini menjadi tenang, aman, nyaman karena kita semua bersaudara. Oh begitu, baik. Nah kalau modal politik gimana Pak? Sedangkan kalau bicara politik, di sini lembaga instansi yang berkolaborasi diantaranya puskesmas, Ya. Karena untuk kebutuhan tablet penambah darah, ya. Terus juga kita ada kerjasama dengan Babinsa, ya, yaitu dari Polsek Malakajaya, serta juga ada dari Dinas Pendidikan. Baik. Berarti kita sudah banyak ikatan kerjasama dengan pihak luar ya. Begitu. Baik. Kemudian kalau misalnya dari modal fisik Pak? Kalau fisik, alhamdulillah ruang kelas kita insya Allah lengkap ya, dan tersedia beberapa lab ya. Ada lab komputer, ada lab kejuruan ya. Terus ruang guru yang sangat luas, bahkan satu guru satu bangku satu meja, rapi, tersedia juga dengan lokernya, serta difasilitasi adanya jaringan internet ya, mulai wifi serta listrik yang cukup terang dan juga air yang dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. Juga tersedia unit produksi atau UKS, dan itu semua dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan fasilitas yang saya anggap sudah cukup. Oh baik, berarti insya Allah fisik ini kita banyak ya yang baik ya, yang bisa dimanfaatkan oleh bisa kita lihat gitu. Saya sendiri kalau menilai ini sudah mendekati angka A. Masya Allah. Baik. Kalau di bidang finansial bagaimana Pak, di finansialnya? Untuk finansial, supaya dapat memberikan pelayanan prima, maka
penganggaran dari dana BOS yang bermuara pada murid, contohnya kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kualitas ataupun potensi murid mewadahi kreativitasnya. Oke, kemudian berarti anak-anak ini bisa dibantu dari dana BOS ya Pak, kegiatan finansialnya ada ya. posnya, ada posnya ya. Untuk memajukan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kalau lingkungan bagaimana Pak, model lingkungannya? Untuk lingkungan kita lumayan asri ya, karena adanya taman yang indah dan bersih, bisa dilihat, bisa dicek ya, dan juga udaranya sejuk ya, karena kita posisinya tidak ada di pinggir jalan raya banget gitu. Kita ada di dalam ya, yang dikelilingi perumahan, lapangan, dan juga tentunya pohonnya juga rindang ya, areanya luas, juga tersedia lapangan dan lahan parkir. Itu yang membuat lingkungan alam kita sangat nyaman ya, dan menjadi modal kita ke depan mempromosikan sekolah kita lebih baik lagi. Jadi tempat kita strategis ya Pak ya, strategis, jadi mudah dijangkau oleh kendaraan ya. Betul. Kemudian juga kayaknya dekat dengan perumahan ya Pak, lingkungan tempat tinggal ya anak-anak. Jadi apalagi ada masjidnya juga. Luar biasa. Kemudian kalau dari modal agama dan budaya Pak? Oke, kalau dari segi agama dan budaya di SMK Nurul Islam bukan kebetulan ya, memang udah pasti semuanya Muslim. Iya, karena dari notaben namanya Nurul Islam ya, itu memiliki kebiasaan yang agamis dan religius. Kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah yang kita lakukan antara lain adalah tadarusan ya, terus ada PTQ-nya, terus ada hafalan surat pendek, dan tentunya tak lupa kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu adalah agama dan budaya kita. Jadi pembiasaan-pembiasaan di agama itu sudah biasa dilaksanakan ya? Sudah biasakan rutin ya? Karena itu kita harapkan menjadi modal peserta didik kita ya. Setelah lulus, ya salah satunya menjadi pribadi yang agamis dan religius. Baik Pak, berarti kalau kita rinci tadi satu persatu, kekuatan-kekuatan kita itu sebenarnya banyak ya, yang bisa kita kembangkan, kemudian bisa kita menjadikan sarana prasarana buat murid-murid kita dalam pembelajaran di kelasnya nanti, baik entah di luar kelas atau bahkan kita bisa juga mengundang tokoh masyarakat nggak Pak kita di sini? Oh bisa, itu sangat bisa. Baik. Karena nanti itu lebih mempromosikan lagi ya, karena tokoh-tokoh itu perlu kita undang. Pak, terima kasih atas diskusinya hari ini. Mohon maaf sudah ganggu waktunya. Kemudian juga terima kasih sudah memberikan masukan dan arahan kepada saya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Mungkin itu saja Pak diskusi kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Sama-sama. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.